Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau menyamakan persepsi kita, pemahaman kita tentang apa itu sistem hukum dan apa itu sistem hukum nasional Indonesia. Kita sharing pengetahuan dari semua yang kita baca. Siapa duluan? Mungkin saya terlebih dahulu, tidak apa-apa, Pak. Oke. Baik, hari ini penjelasan mengenai sistem hukum dan sistem hukum nasional. Kalau berbicara mengenai sistem hukum, maka pasti tidak terlepas dari mendefinisikan apa itu sistem itu sendiri. Sistem selama ini kita pahami bahwa sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur, komponen-komponen, ataupun sub-subsistem, yang mana dari unsur-unsur, komponen-komponen, atau sub-subsistem tersebut saling berkaitan, berhubungan, timbal balik, pengaruh mempengaruhi satu sama lain, yang kemudian membentuk suatu kesatuan, itulah yang kita sebut sebagai sistem. Maka ketika kata sistem ini sendiri disandingkan dengan hukum, menjadi sistem hukum, artinya ialah dapat kita pahami sebagai hukum secara sistemik, dalam arti hukum sebagai suatu unsur-unsur, komponen-komponen, ataupun sub-subsistem hukum yang mempengaruhi, berkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem hukum. Adapun dalam konteks pengklasifikasian penerapannya di dunia, sistem hukum itu sendiri umumnya biasanya terdiri atas dua yang paling besar, yang paling populer di dunia, yaitu civil law dan common law. Tapi sebelum itu hampir saya lupa bahwa di dalam sistem hukum itu sendiri, karena sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa unsur atau komponen, maka memahami bahwa di dalam sistem hukum itu sendiri terdiri dari unsur-unsur apa saja, maka kita merujuk pada pendapat dari Lawrence Friedman. Rasanya kalau berbicara mengenai sistem hukum, selalu mengacu pada pendapat dari Lawrence Friedman yang memberikan bahwa sistem hukum terdiri atas 3 unsur, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Maka kesatuan dari 3 unsur itulah yang paling tidak kita pahami sebagai suatu sistem hukum. Kembali lagi pada dalam konteks pengklasifikasian penerapannya di dunia, umumnya yang populer ada 2, yaitu civil law dan common law. Meskipun dalam beberapa literatur tidak juga disebut sebagai sistem hukum, ada yang menyebutnya sebagai tradisi hukum, civil law dan common law. Tapi dalam perkembangannya tidak hanya 2, tetapi juga ada yang kita sebut sebagai socialist law, ada muslim law, ada sistem hukum timur jauh, penerapannya ada di Cina dan Jepang, dan ada sistem hukum Afrika. Adapun dengan masing-masing cirinya tersendiri dari beberapa pengklasifikasian dari sistem atau tradisi hukum sendiri. Adapun sistem hukum Indonesia, maka kita pahami bahwa sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum, bahwa hukum Indonesia yang dipahami secara sistemik, yang terdiri atas berbagai unsur, berbagai komponen hukum yang membentuk satu kesatuan sistem hukum Indonesia. Adapun sistem hukum di Indonesia, banyak kalangan yang menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang unik. Rasanya memang tidak ada satu penduduk yang sekarang ini menerapkan sistem hukum secara konsekuen dan murni. Kalau sebagai komparasi, kita bisa melihat bagaimana penerapan pemisahan kekuasaan saja yang sampai saat ini tidak ada satu negara di dunia yang menerapkan pemisahan kekuasaan secara murni, tetapi kemudian dikombinasikan dengan check and balances. Begitu pula penerapan sistem hukum. Tidak ada di negara-negara di dunia menerapkan sistem hukum secara murni hingga saat ini. Begitupun di Indonesia, bahwa meskipun dari latar belakang secara historis Indonesia dipengaruhi oleh negara-negara Eropa kontinental, yang kemudian sistem hukum kita banyak disebut sebagai sistem hukum Eropa kontinental, tetapi kita tidak pungkiri bahwa eksistensi hukum Islam dan hukum adat cukup membarengi sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum Islam sendiri kita lihat bahwa adanya eksistensi pengadilan agama, adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang bernuansakan Islam, seperti undang-undang tentang perkawinan, undang-undang tentang wakaf, undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Maka
itu sendiri sudah menunjukkan bahwa hukum Islam juga merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Begitu pula hukum adat, konstitusi kita melalui pasal 18B ayat 2 juga telah menjamin akan eksistensi dari hukum adat maupun masyarakat hukum adat itu sendiri untuk tetap eksis di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka banyak pula ahli mengatakan bahwa sistem hukum Indonesia bukanlah sistem hukum yang murni civil law, tetapi merupakan sistem hukum campuran atau mixed legal system dengan sistem hukum utamanya yaitu civil law, tapi juga di samping itu juga ada hukum Islam dan hukum adat yang tidak terlepas sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Bahkan kalau kita lihat di dalam praktik peradilan pun, meskipun kita sistem civil law, tapi kita juga tidak mengelakkan adanya jurisprudensi, meskipun penerapan jurisprudensi tidaklah sama dengan apa yang ada di Anglo-Saxon, tetapi jurisprudensi di Indonesia sendiri memang bukan merupakan sebagai hukum untuk pemberlakuan hukum oleh hakim di masa mendatang, tetapi jurisprudensi yang ada di negara kita bisa menjadi pertimbangan bagi hukum di masa mendatang ketika menghadapi kasus yang sama untuk dijatuhkan putusan dengan mempertimbangkan putusan-putusan hakim yang terdahulu. Oleh karena itu, secara singkat bahwa sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum unik atau sistem hukum campuran juga kita bisa katakan sebagaimana para ahli mengatakan, yaitu dengan sistem hukum utamanya civil law, tapi ada juga sistem hukum adat dan sistem hukum Islam yang eksis sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Saya rasa itu, Pak. Oke. Ya, berikutnya kita sharing dulu pengetahuan, baru kita diskusi ya. Pak, mungkin Ferdi boleh? Ya, oke, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalau kita bicara tentang sistem hukum, maka sudah lebih banyak dijelaskan oleh Anjas Pangestu perihal apa itu sistem hukum, yaitu satu kesatuan yang memiliki komponen yang saling terkait, saling berhubungan atau mempunyai hubungan timbal balik, sehingga membentuk suatu sistem. Nah, apabila kita komparasikan dengan sistem hukum, maka hukum ini sebagai suatu unsur atau komponen yang memang saling mempengaruhi, sehingga terbentuklah yang namanya sistem hukum. Tadi sudah lebih banyak dijelaskan oleh Anjas Pangestu, dan kurang lebih apa yang ingin saya sampaikan kurang lebih sama, dan saya sependapat sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Anjas itu. Namun yang ingin saya tekankan di sini adalah perihal pengklasifikasian sistem hukum. Kalau sejauh ini yang kita ketahui terkait dengan sistem hukum, ini memang yang lebih kita kenal di dunia ini adalah sistem hukum civil law dengan sistem hukum dari common law. Kurang lebih ciri-ciri atau karakteristik dari sistem hukum civil law, ini yang pertama adanya sistem kodifikasi, yang kedua hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin stare decisis, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama. Yang ketiga, sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Lalu kalau kita bicara tentang sistem hukum common law, karakteristik sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, dianutnya doktrin stare decisis atau sistem presiden. Yang ketiga, adversary system dalam proses peradilan. Maka dua sistem hukum inilah yang memang banyak dipakai oleh negara-negara di dunia. Perihal sistem hukum negara Indonesia, mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh saudara Anjas Pangestu. Di sini saya ingin lebih menekankan lagi bahwa terkait sistem hukum yang kita anut memang sebenarnya tidak murni, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita menganut sistem hukum civil law, karena berdasarkan secara historisnya memang pada dasarnya negara Indonesia menganut sistem hukum yang pernah dibawa oleh Belanda ketika zaman kolonial dulu. Pada penjajahan Belanda Indonesia, kolonial Belanda telah berhasil masuk ke dalam masyarakat dengan memasuki sendi-sendi politik dengan perdagangan melalui VOC. Nah, dalam VOC sudah mulai terbentuk hukum-hukum yang dibuat oleh Belanda untuk masyarakat lokal. Nah, sehingga sampai saat ini kita masih mengadopsi sistem hukum civil law yang dibawa oleh kolonial Belanda pada masa itu. Namun, menurut Prof. Mahfud MD, negara Indonesia ini bukanlah sistem negara hukum yang murni menganut hukum common law ataupun civil law, tapi negara hukum prismatik. Sebagaimana sudah disampaikan tadi, bahwa memang kita ini negara yang punya sistem hukum yang unik. Dalam arti lain, bahwa sistem yang kita anut ini merupakan sistem hukum yang tidak murni dari keduanya, namun masih melalui proses penyaringan atau filter di dalamnya. Sehingga di mana sistem ini
menjadi penyeimbang dan pengaruh di sini tidak bersifat mutlak. Apabila ingin ditinjau perihal sistem hukum common law yang mungkin ada sari-sarinya kita anut di negara Indonesia, menurut Prof. Raharjo, ini kedudukannya dapat ditelusuri dalam sumber hukum di Indonesia, diantaranya melalui jurisprudensi dan kebiasaan. Maksud dari jurisprudensi ini, di mana suatu keputusan yang diambil oleh hakim itu berdasarkan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang. Dalam artian, ini bisa menjadi acuan bagi hukum ke depannya apabila terjadi kekosongan hukum, sehingga jurisprudensi ini dapat digunakan untuk mengisi apabila terjadi kekosongan hukum pada saat itu. Yang kedua, kebiasaan merupakan kebiasaan-kebiasaan lokal yang selama ini diakui dan hidup di masyarakat. Dalam istilah common law disebut kaidah-kaidah lokal. Hal inilah yang biasa kita pakai, yaitu adalah hukum adat. Nah, selain itu, memang sistem hukum kita ini juga dibarengi dengan kedua sistem hukum lain, yaitu sistem hukum Islam dan hukum adat. Apabila ditinjau dari dasar falsafah negara Indonesia Pancasila, maka rancangan-rancangan pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila harus terus diupayakan. Jadi sistem hukum yang kita anut ini memang sebenarnya sistem hukum yang lebih mengarah kepada sistem hukum prismatik berdasarkan Pancasila, sehingga pembangunan sistem hukum nasional tersebut bersumber dari dua sumber hukum material, yaitu sumber hukum material prakemerdekaan dan sumber hukum material pasca kemerdekaan. Adapun sumber hukum material prakemerdekaan terdiri dari, yang pertama itu ada hukum adat asli sebagai suatu living law yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dua, hukum agama baik hukum Islam maupun hukum agama lainnya. Tiga, hukum Belanda. Empat, hukum Jepang. Dengan sumber hukum material pasca kemerdekaan terdiri dari instrumen hukum internasional, perkembangan hukum civil law system, dan perkembangan hukum common law system. Jadi seluruh itulah yang menjadi suatu acuan dalam pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila untuk negara Indonesia. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Selamat berbuka. Oke. Siapa kemudian? Mungkin Fahmi, Pak. Ya, silakan. Terima kasih kepada Pak Laurel. Dan seperti yang disampaikan oleh kawan kita tadi, Anjas dan juga Ferdian, saudara Ferdian, di mana telah menjelaskan secara lengkap, yang mana mendefinisikan sistem itu merupakan suatu kesatuan terbagi dari unsur-unsur dan bagian-bagian yang saling keterkaitan, dan juga tidak boleh ada saling pertentangan satu dengan yang lainnya. Apabila dikaitkan dengan hukum, artinya merupakan suatu tatanan norma, suatu unsur-unsur norma yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak boleh ada pertentangan di antara satu dengan yang lainnya. Dan juga sistem hukum itu biasanya memiliki suatu tujuan. Dari keterkaitan-keterkaitan tersebut ingin mencapai yang namanya suatu tujuan. Dari dimana Gustav Reitberg mengatakan bahwa tujuan hukum itu terdiri dari tiga hal. Ada kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan. Ini seperti yang dijelaskan oleh kawan-kawan tadi, memang secara universal sistem hukum itu yang dikenal oleh dunia ada dua. Yang pertama civil law dan juga common law, Eropa kontinental dan juga Anglo-Saxon. Di mana John Austin mengatakan bahwa prinsip dari civil law itu mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis, sehingga hukum-hukum yang tidak dalam bentuk tertulis seperti di Indonesia berupa hukum adat atau hukum-hukum kebiasaan atau customary law yang dirawat atau dijaga oleh masyarakat, itu dianggap sebagai hukum yang menjadi moral masyarakat, sehingga bukan berupa suatu bentuk tertulis dan juga bukan suatu bentuk peraturan. Sehingga mungkin seperti yang dijelaskan kawan-kawan tadi, dimana kalau saya mengatakan sebenarnya negara Indonesia ini lebih condong atau mengadopsi kepada civil law system. Mengapa demikian? Karena negara Indonesia lebih memiliki sistem hukum yang mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis, sehingga hukum yang berupa suatu kebiasaan yang lahir dari suatu kebiasaan dari masyarakat dianggap sebagai moral masyarakat. Dan juga ada beberapa sumber-sumber hukum yang
di dalam negara Indonesia itu lebih kepada ditekankan kepada suatu bentuk tertulis, seperti bahkan tak hanya dalam bentuk tertulis tapi dikodifikasi seperti kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa memang seperti yang dikatakan ada jurisprudensi dalam hakim memutuskan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini juga merupakan bagian dari sistem common law atau Anglo-Saxon, sehingga hakim juga memiliki pertimbangan dari jurisprudensi dalam kasus yang sama atau perkara yang sama. Tapi pada prinsipnya negara Indonesia lebih condong kepada civil law. Seperti yang kita ketahui, civil law itu lebih menekankan tujuan hukumnya itu kepada kepastian hukum, sehingga dalam tindak perilaku apapun yang sudah diatur dalam undang-undang atau dalam kodifikasi, jika dia melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan dalam bentuk tertulis, ia harus tetap dihukum. Seperti kasus yang kita ketahui, nenek yang tidak sengaja dalam mengambil kayu. Nah, hal itu menjadi perdebatan pada waktu itu ya, di mana nenek itu harus tetap dihukum karena untuk menjalin suatu kepastian hukum. Tinggal bagaimana suatu keadilan itu harus diselaraskan juga dengan kesebandingan hukum. Nah, mungkin kalau untuk sistem hukum common law itu memiliki hukum yang berdasarkan pada jurisprudensi atau suatu putusan-putusan hakim yang terdahulu, yang kemudian menjadi landasan untuk hakim-hakim yang akan di masa datang untuk dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karenanya rata-rata negara-negara yang menganut sistem hukum common law itu dalam suatu sistem peradilannya mengenal juri. Nah, rata-rata negara-negara yang menganut sistem common law itu ada Irlandia, Inggris, Amerika salah satunya juga yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Sehingga hakim juga memiliki peran yang sangat luas dalam sistem hukum common law, di mana tidak hanya menetapkan tapi juga dapat menafsirkan suatu peraturan hukum. Sehingga hakim sangat berperan besar dalam produk hukum yang memiliki wewenang yang luas, dapat juga menetapkan dan juga menafsirkan suatu peraturan hukum. Sedangkan di civil law itu suatu peraturan akan dianggap sebagai aturan atau peraturan nasional jika sudah melalui proses legislasi, yang dimana ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh Presiden. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak, penekanan saya terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Mungkin lebih kepada sistem hukum civil law yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Terima kasih Pak. Oke, silakan Galuh. Nggak ada pilihan lain kan? Kamu terakhir. Baik Pak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Anjas, Serdian, dan Fahmi tadi, mungkin tidak banyak yang bisa Galuh sampaikan karena pada dasarnya sama materi yang kami pahami dan yang kami baca. Tapi yang di sini yang mau Galuh tekankan adalah 3 karakter utama dari civil law itu sendiri, yaitu karakter yang utama yang menjadi dasar sistem hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakter dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis atau kodifikasi tadi. Lalu karakter yang kedua pada sistem civil law adalah tidak dapat dilepaskannya dari ajaran pemisah kekuasaan. Menurut Paul Scholten, maksud sesungguhnya perorganisasian organ-organ negara adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang lain untuk mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Pengenalan sistem civil law memberi kekuasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan bagi hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang.
Lalu karakteristik yang ketiga, pada sistem hukum sipil law adalah apa yang disebut dengan sistem inkuisitorial dalam peradilan. Pada sistem ini, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim haruslah aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum sipil law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran dari hakim. Lalu di dalam sipil law Indonesia sebenarnya Indonesia juga menganut sistem hukum adat dan hukum Islam seperti yang sudah dijelaskan oleh ketiga rekan saya tadi. Hukum adat merupakan sebuah hukum asli yang sudah tumbuh dan berkembang di Indonesia melalui kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Dan hukum adat ini sangat beragam di Indonesia, mengingat Indonesia terdiri dari banyak daerah dan kepulauan, maka sistem-sistem hukum adat yang dianut pun pasti berbeda-beda pula. Sehingga dalam penerapan secara umum akan menghadapi kendala tetapi cukup efisien juga untuk masyarakat setempat yang memperlakukannya. Karena sejatinya masyarakat Indonesia sendiri hingga saat ini lebih patuh terhadap hukum adatnya atau hukum kebiasaan masyarakatnya dibanding hukum yang sudah dikodifikasikan. Lalu untuk hukum Islam juga sangat mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan syariat Islam seperti dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Zakat, Kompilasi Hukum Islam atau KAI, dan peraturan daerah syariah, Perda Syariah telah cukup membuktikan bahwa negara Indonesia tidak melepaskan tanggung jawab urusan beragama dengan urusan negara atau pemerintahan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia dipengaruhi oleh warna hukum kontinental, hukum adat, dan hukum Islam yang pada kenyataannya masing-masing mempunyai pengaruh yang besar dalam sistem hukum Indonesia. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Pak Irsan mau mengkomen atau kita langsung berdiskusi? Lanjut aja dulu, Pak. Oke. Ya. Secara umum ya, kalau dia merupakan kutipan pengetahuan. Pengetahuan artinya kamu memiliki kebebasan untuk mengutip dari sini, dari situ, dari mana-mana. Ya, kelihatannya baik. Ya. Atau sangat baik. Ya. Tetapi apakah sungguh itu dipahami? Nah, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang nanti waktu pas dipulak balik, itu apa namanya, kelihatan bahwa tidak sepenuhnya dipahami. Oke, nah jadi diskusi itu nanti selain sharing pengetahuan yang karena kita merujuk ke hal yang sama, ya objeknya sistem hukum, ya. Saya mulai dengan memacu dulu pikiran supaya nanti kalian dari pembaca ya menjadi pemikir. Ya, baca bisa cuma mengutipkan, berpikir kritis, mulai apa iya begitu. Nah, kan, ya, gitu. Pertama waktu Anjas mengatakan sistem hukum, lalu dia merupakan hukum yang sistemik. Itu di alam pikiran atau di dalam kenyataan? Kalau dalam ini ya, dalam kita mengamati, maksudnya kenyataan, saya empirik saya kuat ya, karena S2 saya antropologi, ya, walaupun saya ngerti normatif. Jadi normatif yang terlalu dogmatik itu selalu saya kritisasi, apa sejauh itu, kan gitu, ya, karena pemahaman dogmatik itu bisa keliru.
Ya, bisa keliru dalam kenyataannya, kan kayak begitu. Nah, dalam konteks yang sistemik tadi kita mulai dengan itu. Kita kan mau bicara tentang sistem hukum Indonesia. Apa betul hukum itu sistemik atau sinkretik? Apa yang dimaksud dengan sinkretik? Ya campuran aduk. Siapa bilang dia sistemik? Ya, kita diokupasi oleh Belanda. Ya, Ferdian nanti lebih itu ya, lebih rinci. Itu Belanda yang VOC itu masih swasta. Yang hukum kita berpengaruh waktu diakuisisi, ya VOC bangkrut tahun 1800 oleh kerajaan Belanda, itu baru kita di Indonesia itu dijajah sebagai koloni negara Belanda, negeri Belanda. Dan negeri Belanda menerapkan azas konkordansi, keparalelan hukum Belanda dan hukum di Nusantara itu baru diterapkan, peraturan perundangan dan segala macam. Jadi jangan keliru, yang VOC itu masih kontrak dan masih sporadis, tidak seluruh Nusantara. Yang 1800 itu nanti yang betul kolonial. Nah, itu acuan yang pertama dulu tentang sistem. Waktu kalian bilang sistem hukum dan lalu dia adalah hukum yang sistemik, pertanyaannya, itu betul begitu? Bahwa hukum itu satu kesatuan, tidak ada yang benturan, tidak ada yang konflik, atau tidak, dia campur baur. Dan kita bisa perdebatkan itu. Kenyataannya bagaimana? Apalagi waktu kamu mengutip Pancasila. Itu belakangan. Setelah kita merdeka baru kita taruh Pancasila pada saat yang KUA pidana kita masih berlaku. Tanpa Pancasila, itu kan wetboek van strafrecht. KUA perdata kita itu kan bergelik wetboek. Kita berlakukan berdasarkan pasal peralihan. Ya kan? Sehingga siapa bilang gara-gara Pancasila kita berhukum? Kita udah berhukum duluan, baru ditempelin Pancasila belakang. Walaupun masih bisa didebat lagi. Oh tidak, Pancasila itu loh, jiwa raga kita segala macam itu temuan dari bukan cuma waktu Pak ini. Boleh, nggak jadi masalah. Tapi KUA pidana itu kan bukan buatan nenek moyang kita, ya, yang kita setengah mati mau gantinya sekarang. Yang dibilang moral bangsa. Moral bangsa yang mana? Hukum adat itu tidak satu, tidak generik, tidak general untuk semuanya. Tiap-tiap komunitas kecil-kecil beda-beda. Bagaimana mau jadikan satu? Lalu hukum adat dan hukum Islam. Itu juga kaitannya itu belum tentu dua sistem. Snoeck-Hougronya dulu, sebelum Van Vollenhoven membaca manuskripnya, itu mengira hukum adatnya Indonesia itu hukum Islam. Makanya dia sampai ke Mekah sana untuk bergaul dengan orang-orang Islam yang pergi haji. Karena dia mengira hukum adatnya Indonesia itu hukum Islam. Baru di muridnya, Van Vollenhoven, dia temukan hukum adat berbeda dengan hukum Islam. Dua hal yang berbeda. Ya kan? Itu ketahuan nanti adat yang daerah lingkungannya bukan Islam. Nah itu nanti ketahuan. Lebih ketahuan, lebih kentara. Kan kayak begitu. Kan nggak semua adat itu Muslim daerahnya. Oke, itu dulu. Ada komen, saya tidak ini, tapi kalau semuanya kita bicara argumentasi, saya sedang dalam posisi merontokkan argumenmu, kepercayaanmu terhadap kutipan-kutipan itu. Apa betul? Apa betul hukum itu sebuah sistem atau dia sinkretik? Sinkretik itu campur baur ya. Ya kan? Ada tanggapan? Saya biarin ya. Maksudnya saya nggak mustikan ini kita mesti benar, mesti salah, mesti enggak. Nanti kita boleh baca lagi sambil jalan terus. Ya, ini baru itu kritisasi satu. Masih ada lagi yang lain, bukan satu.
Tanggapi dulu itu. Menurut pemahamanmu, pada saat kamu tadi bilang sistem adalah satu kesatuan yang saling berhubungan, kayak gitu. Apa? Kalau bahasa Jermannya apa nih? Ya, satu kesatuan. Orang pasal-pasal aja bisa kontradiktif kok. Siapa bilang orang putusan hakim di sini dengan di situ bisa kontradiktif kok. Lalu kalau saya bisa tunjukkan pasal yang kontradiktif dan putusan yang kontradiktif, apa kemudian saya bisa menyimpulkan bahwa di Indonesia itu tidak ada sistem hukumnya? Ambruk. Apa begitu? Kan maksudnya kalian berpikir, kan gitu. Apa iya? Silakan dikomentari. Masih banyak catatan saya, masih ini, ya. Cukup untuk kamu catat dan bisa kamu jawab nanti waktu kamu ngambil doktoral, ya. Nggak juga perlu sekarang jawabnya kalau nggak bisa dijawab sekarang. Karena ini pertanyaan yang nanti kamu mesti jawab dengan bukti-bukti. Bukan cuma argumen hayalan. Argumen hayalan itu memakai logika saja. Itu banyak ya. Bukti-bukti tunjukkan. Saya menyampaikan bukti-bukti bahwa dalam prakteknya campuran. Ya, malah kita ada judicial review. Yang dibikin di legislatif bisa direview. Bisa dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Berarti itu apa artinya? Produknya tidak sistemik dong. Lalu setelah diputuskan nama MK menjadi lebih sistemik, belum tentu juga. Ya. MK memutuskan sikap terhadap pemilu itu 2 kali, bolak-balik. Karena dia final and binding, dia bingung. Dulu dia bilang ada 2 rezim pemilihan. Waktu pilkada itu sendiri, di luar pemilu. Tetapi ternyata tidak ada yang kedua itu. Sama-sama dilakukan oleh KPU, sama-sama mengikuti prosedur pemilu, akhirnya dijadikan satu. Pilkada itu ya pemilu. Karena apa? Karena ketentuan di konstitusinya membedakan itu yang satu, yang lain-lain ya pemilihan presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, ya kan, dan DPRD itu melalui pemilu. Lalu waktu pilkada dia nggak nyebut pemilu, dia menyebut ya pemilihan secara demokratik, kurang lebih kayak gitu. Itu kemudian jadi perdebatan. Kalau gitu itu 2 dong, 2 rezim. MK pernah memutuskan berbeda. Yang pertama dia bilang pilkada, lalu ditanya sama orang siapa penyelenggaranya. Kalau dia 2 rezim kan berarti 2 kantor, 2 prosedur, 2 undang-undang, 2 segala macam, nggak salah. Ternyata tidak, pilkada tetap diselenggarakan oleh KPU dan KPUD dan keputusannya begitu. Dan berarti itu rezim yang sama, baru yang kedua dia malu-malu kucing, dia putusin lain. Padahal itu menurut saya nebis in idem. Itu kecelakaan memutuskan karena sebenarnya. Mau ditanggapi? Mau mikir dulu? Jadi pertanyaannya, fenomena hukum itu betul sistemik. Bukannya sinkretik. Itu aja dulu. Kalau enggak saya ke yang kedua. Catatan saya yang kedua, memang yang dipakai civil law dan common law sebagai contoh besar dari sistem di dunia. Nah, dengan kalimat-kalimat yang dikutip-kutip tadi itu saya ngerti deh. Tapi bikin simple. Bikin simple, sampaikan kepada kawan-kawan di sini. Lalu kalau waktu kita bicara sistem hukum, apa bedanya pada saat itu sistem common law dibanding dengan itu civil law? Dengan kalimat yang paling sederhana dan kita akan tahu, oh sistem itu di situ sentranya. Siapa yang mau komen? Tadi disinggung. Cuma saya mau memastikan aja kalian paham. Ya. Kan mata kuliah kita sistem hukum nasional. Nah, apa perbedaannya? Bukan cuma kita bicara, oh ini ada sistem common law, ini ada sistem. Bukan, pada saat itu dengan perspektif common law, pada saat itu dengan perspektif civil law, kita mempelajari sistem hukumnya bagaimana. Ya, sekarang dibalik. Kalau kita di Amerika atau di Inggris,
dengan common law. Kalau kita di Prancis ya, dengan civil law misalnya, apa sih bedanya melihat sistem? Nah sekarang itu apa dibalik kayak gitu. Gimana komentarnya? Kita di Indonesia betul campur baur satu. Lalu nanti Anjas tadi bilang unik dua, itu apa maksudnya? Semua orang bilang begitu. Unik nggak ada duanya, kita nggak apa bisa dipelajari apa nggak bisa dipelajari? Karena unik, beda sendiri. Oke, bedanya apa? Kan kayak begitu. Jadi itu coba tanggepin. Karena tadi disinggung loh. Saya memperhatikan singgung, tapi itu yang mesti clear di antara. Apa perbedaannya pada saat kita melihat sistem hukum dalam konteks tradisi, kalau dibilang tradisi tadi, common law, dengan tradisi civil law. Apa sih bedanya? Gimana cara kita belajarnya? Nah, gitu. Silakan, Anjas tadi udah ini unmute. Gimana cara kita belajarnya? Melihat dari salah satu unsurnya paling tidak Pak. Kalau di civil law itu dia kan terpengaruh oleh aliran positif legalistik atau legal formal. Sedangkan kalau di common law dia penerapannya bukan bahwa bunyi hukum bukan berarti undang-undang. Kalau di dalam civil law kan hukum adalah undang-undang, tapi kalau dalam common law bahwa hukum bisa dari kebiasaan, bisa dari putusan hakim atau judgment law. Itu kan pengertiannya. Lalu kalau dalam sistem itu bagaimana kita mempelajari kalau ada mata kuliah sistem hukum nasional? Pura-puranya kita lagi di Prancis. Sistem hukum nasional, kamu ngambil mata kuliah itu. Lalu kamu pindah ke Inggris atau ke Amerika. Kamu mengambil sistem hukum nasional mata kuliah itu. Apa perbedaannya? Apa perbedaan yang akan dipelajari kurang lebih? Kan gitu. Mungkin ini Pak, izin Pak, bentuk dari pengadopsiannya Pak, dari setiap negara itu kan berbeda. Jadi kalau dilihat dari Indonesia itu lebih kepada civil law, di mana aturan tertulis itu lebih dijadikan sebagai sistem hukum nasional. Dan sedangkan hukum-hukum kebiasaan itu dianggap sebagai muatan masyarakat, seperti yang saya bilang tadi. Dan kalau misalkan di berbeda negara, itu berbeda lagi pengadopsiannya Pak, terhadap sistem hukum itu sendiri. Kalau misalkan kita di Amerika, mungkin pengadopsiannya kepada common law, sehingga bentuk putusan-putusan hakim itu lebih cenderung dijadikan sebagai aturan atau hukum nasional. Mungkin seperti itu Pak. Jadi yang dikatakan sebagai sistem itu antara satu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, mungkin seperti halnya di Indonesia kita kan memiliki hierarkis Pak, hierarkis peraturan perundang-undangan yang mana saling keterkaitan dan tidak boleh saling bertentangan. Apabila ada bertentangan, mungkin bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan dengan undang-undang, diajukan kepada Mahkamah Agung. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, sudah nyerempet tapi belum nabrak. Ya, kalau nyerempet kan pinggirnya. Ada yang bisa rephrase, merasa ulang. Sudah nyerempet itu. Tapi belum nabrak. Saya mau minta yang nabrak telak. Kalau kita di civil law begini, kalau kita di common law yang kita akan bahas dalam konteks sistem, itu bukan cuma di kamu ya, di antara dosen juga berbeda-beda. Makanya saya bilangin, nggak jadi masalah. Kita beradu referensi, kan kayak begitu. Ya, ayo perbaiki lagi. Galuh, Ferdian, Anjas, gimana cara memfrasa ulang sehingga oh ya yang kita pelajari dalam konteks sistem itu akan kayak begitu. Oke, saya masih nunggu kan respon itu. Fahmi udah nyerempet ya, banyak serempetannya. Tapi saya mau make sure kamu tahu sehingga kamu paham pada saat oh ya kita di sistem hukum sipil law-nya Prancis ini. Berarti waktu bicara tentang sistem hukum, kita akan belajar ini. Kan gitu. Dibalik ya. Kamu kan tadi ngelihat dari luar terhadap sistemnya. Sekarang saya ngajak dari sistemnya kita belajar sistem hukum maksudnya apa.
Ferdian, kalau gimana belajar? Izin Pak, izin menjawab Pak. Ya. Mohon dikoreksi Pak ya apabila ada kesalahan. Mungkin kalau kita bicara tentang civil law, yang mungkin akan kita bahas dan kita kaji adalah bagaimana peraturan-peraturan tersebut ketika dikodifikasi dalam bentuk undang-undang yang tertulis. Namun berbeda cerita ketika kita ke common law. Di common law kita lebih membahas bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu ketika diterapkan dalam praktiknya gitu Pak. Mungkin lebih ke normatif dan empiriknya gitu Pak. Jadi kalau kita bicara di civil law ini bagaimana suatu case itu dibahas melalui hukumnya, undang-undang yang tertulis di dalamnya begitu Pak. Tapi kalau di common law itu yang lebih dibahas adalah kebiasaan-kebiasaan hukum yang ada di negara tersebut. Lebih ke arah putusan-putusan hakim terdahulu yang sudah ada sehingga itu dijadikan acuan untuk untuk mengadili proses pelaksanaan hukum pada sistem common law. Kalau di civil law itu kita berpacunya kepada undang-undangnya, Pak. Mungkin begitu, Pak. Oke. Ya, udah lebih nyerempet lagi. Nah, lalu kalau seperti itu, lalu bagaimana pembelajarannya? Iya, Ferdia. Ya. Jadi kalau nanti saya undang Pak Amir, nah, kalau buat dia sistem hukum itu pusatnya itu, sentralnya itu di legislatif. Seperti yang Pak Amir tadi bilang, ciri utama kita itu civil law. Sehingga waktu bicara tentang sistem hukum di legislatif, di produk legislatif. Nah, gitu. Jadi bukan cuma kita sebutkan, oh ya ini ada sistem, karena ini lalu akan jadi. Nah, kenapa saya kemudian mengajak keluar dari cuma legislatif? Karena apa? Karena pemahaman itu nggak sepenuhnya betul. Tadi kan saya bilang empirik saya kan juga itu nggak sepenuhnya betul. Ya, karena siapa bilang penyelenggaraan di luar legislatif waktu diselenggarakan oleh presiden atau kekuasaan eksekutif itu tidak penting? Siapa bilang waktu dia menjadi perkara lalu diputuskan oleh kekuasaan kehakiman tidak penting? Karena ada interpretasi juga di sana. Ya, ada dua peradilan kita sekarang, kan? Ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Malah kadang-kadang orang bilang Mahkamah Konstitusi kok jadi penterjemah Undang-Undang Dasar. Ya kan, dia kan kewenangannya itu ya mengadili undang-undang. Ya kan, bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Jadi levelnya di undang-undang. Tetapi waktu memutuskan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar, keterusan dia secara ini seolah-olah dia yang paling paham Undang-Undang Dasar. Padahal MPR aja tidak boleh menafsirkan Undang-Undang Dasar. Itu yang jadi masalah sekarang. Oke. Ya, nggak seberapa kentara kelihatannya, tetapi nanti kalian bisa lihat, itu bisa jadi masalah lagi. Memangnya 9 orang itu yang paling mengetahui Undang-Undang Dasar. Karena secara konstitusi, saya kan ATN, kita ATN. Tidak ada lembaga yang diberi kewenangan di Undang-Undang Dasar untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar. Tidak ada. Mahkamah Konstitusi itu ya mereview undang-undang, bukan Undang-Undang Dasar. Memang diadunya dengan Undang-Undang Dasar, itu dia keterusan. Ya, lebih parah lagi nanti kalau pada saat pemahaman Undang-Undang Dasar dia mulai pakai konvensi-konvensi internasional segala macam kayak itu. Ya, jadi nanti ada masalah. Lalu masalahnya apa? Masalahnya nanti seperti Ferdian kalau lagi bikin tulisan bilang kita berdasar pada Pancasila. Siapa bilang baca putusan Mahkamah Konstitusi? Apa seluruhnya diputuskan berdasarkan Pancasila dan undang-undang? Enggak, baca baik-baik. Enggak. Oh berarti kita enggak berdasarkan? Enggak, kita kan akademik. Cek aja dulu. Kan kita beradu bukti.
Ya, nah jadi membaca itu tidak ditelan bulat-bulat. Ya, dikutip betul karena kan ini transisi kamu menjadi sarjana itu kan mengutip dulu pendapat para ilmuwan. Oke. Nah, sehingga kalau tadi kalian bilang, oh ya ini bentuknya, kamu, oh ya ini sifilo. Tapi persoalannya bukan itu. Kalau kita kemudian lebih cenderung sifilo kayak kami, berarti yang kita mesti perhatikan utamanya produk legislatif. Nah, nanti saya undang Pak Amir. Kalau nanti kalian belum pas kosong, belum siap untuk diskusi, nanti saya minta beliau yang masuk. Walaupun kamu juga bisa baca itu, ngecek di YouTube yang lalu. Dia juga memberitahukan. Nah, nanti ujungnya sampai ke sistem kodifikasi di legislatif. Itu dia sistem hukum yang dimaksud dalam konteks legislatif. Pelajarannya itu. Tapi apakah itu satu sistem? Kalau itu hukum. Hukum ya, kan mengejawantahnya kan di mana-mana. Nah, itu yang saya pertanyakan. Karena apa? Kalau kamu nanti mengutip Lawrence Bridgman, misalnya, ya, apa aja tadi Anjas unsurnya ada 3, apa hukum, dan Hukum, substansi hukum dan budaya hukum, Pak. Oke, kalau 3 yang Lawrence Bridgman dipakai, lalu di mata kuliah sistem hukum nasional kita, apa yang kita pelajari? Ketiga unsur itu, Pak. 3 itu. Lalu kalau kamu saya minta mengkoordinasi buku-buku yang dibaca, cukup nggak 3 itu untuk menjelaskan sistem hukum nasional? Siapa yang baca budaya hukum? Siapa yang baca substansi hukum? Nah kan itu kan akhirnya kan cuma dikutip doang kan. Lawrence Bridgman itu kasihan banget. Cuma dikutip doang bahwa menurut dia sistem hukum adalah truk, tetapi kemudian pelajaran sistem hukum kita tidak tentang 3 hal itu. Kan apa gitu loh. Apa kutipan numpang lewat itu namanya. Oke. Bisa paham? Banyak loh yang kayak gitu dalam kehidupan. Ya, dakwah banyak yang kayak gitu. Ya, depannya bicara tentang Tuhan, ujungnya pendapat dia pribadi. Nanti ditutup lagi dengan doa atas nama Tuhan. Banyak yang kayak gitu. Jangan dikira sepele, itu yang bikin terus kemudian kacau pemahaman orang. Karena dia nggak sepenuhnya firman Tuhan. Kalau sepenuhnya firman Tuhan kan dia baca aja Quran terus. Jangan ditafsirkan. Karena penafsirannya udah bukan Quran. Penafsirannya udah bukan firman Tuhan. Jangan-jangan firman dia. Kan kayak gitu. Jangan-jangan. Oh ya iya. Ya, menurut para ulama, menurut silakan aja gitu. Oke, nah kita kembali ke situ kan. Itu catatan kedua. Ya, sepanjang jalan nanti saya tetap chat, makanya yang ini perlu saya report. Karena ini jadi kenang-kenangan kamu nanti ujung dari diskusi kita menjawab diskusi sekarang atau beda sama sekali. Saya udah ngingetin duluan. Kamu kutip ini, kamu kutip itu, begitu sampai ujung diskusi kita, lalu kita tidak menjawab apapun atau menyinggung apapun yang kita bahas sekarang. Nah, itu bahasa Jermannya kecul ya. Ya. Salah kamar kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Saya sambil ngasih ilustrasi saja kepada kalian. Ya. Kuliah itu tidak pernah selesai. Ya. Kalau kamu mau ngutip Islam sampai Liang Lahat nanti ya. Tapi bukan sampai Kabupaten Lahat ya. Kabupaten Lahat mau dekat. Sampai Liang Lahat baru selesai. Karena saya juga nggak tahu habis itu gimana cara kita belajar. Jadi ini tidak yang pertama, ini tidak yang terakhir, ini proses pembelajaran. Ya, santai-santai aja. Nggak ada klimaksnya. Ya kan, gelar itu cuma pertanda-pertanda sama ini. Saya mau sharing sambil kamu mikir ya terus. Nanti saya balik lagi. Ya, saya mau sharing pada kamu salah satu yang saya dapatkan di internet. Nah, ini atasnya nggak usah dibawa. Ini ada laman di CIA.
Ya. Nah, kamu lihat nih bawah nih, kamu klik aja nanti. Nih, saya bisa klik, tapi kamu nanti pindah kita ke lamannya CIA. Ya, the word factbook, ya, buku tentang fakta-fakta dunia yang ngeluarin CIA. Ini dia sebut. Legal system of nearly all countries generally modeled upon 5 main types. Ini 5 ya, secara umum di seluruh dunia. Pertama civil law. Di dalamnya nih French, Napoleonic Code, Roman Dutch. Ini sendiri nih ya, Spanish law. Lalu common law, termasuk Amerika. Lalu customary law, biasanya. Lalu mix or pluralistic law, campuran. Lalu religious law. Syariah kalau Islam, tapi kan bukan cuma kita. Vatikan itu juga religious law, ya, including Islamic law. Uraian selanjutnya, baca lagi ini. Dia pertama ngasih tahu juga, sistem hukum adalah. Nah ini kan gitu, ya, nggak seperti Lawrence Fishman, ya, dia punya inian sendiri, kebutuhan dia. Lalu sistem hukum Indonesia, nah ini klik di sini. Ya, atau klik di sini. Ini. Kalimatnya ini nih. Jadi sistem hukum dalam konteks Indonesia versi CIA, civil law. Ya, sistem kita ini yang basisnya Roman Dutch. Jadi jangan civil law macam, kan tadi ada beberapa macam dari civil law. Ada French, ya kan? Ada Spanish. Model Roman Dutch yang dipengaruhi oleh customary law. Nah, di sini nanti main kamu bicara adat, bicara Islam, di situ sebagai sebuah kebiasaan. Ya, customary law kan sebut-sebutannya aja. Di dalamnya apa sih? Nah, ini dia. Pendek ya. Nah, kata kuncinya ini dia tadi. Civil law system, Roman Dutch model, customary. Ini versi CIA. Kalau versi Friedman tadi, kamu langsung bandingin kan, begitu bicara sistem hukum. Ya, legal structure, legal substance, legal code. Nah, sama dengan ini. Ya, bilang civil law, model Roman. Nah, baru keterangannya, keterangan panjangnya tentang Roman Dutch law. Jadi civil law kita yang Roman Dutch, bukan sembarang civil law. Kalau kamu baca reference civil law lalu ke civil law kemana-mana itu bisa Prancis, bisa Spanish, kan kayak gitu. Ya, Roman Dutch itu karena kita ex Netherlands, Belanda. Ya, dia ini kan di Afrika, ya, termasuk Afrika Selatan, merdeka itu kan ex inian juga dia, ya, Guyana, Indonesia, Sri Lanka. Ya. Nah ini originate-nya di Holland. Nanti kamu bisa lihat ini kalimat ini kenapa Netherlands jadi Holland kan kayak gitu, expanded throughout the Netherlands. Ya. Lalu diganti dengan French Civil Code waktu 1809. Ini waktu pas kita diambil alih oleh koloni, diambil di Belanda sendiri, diduduki oleh Prancis. Ya, sebelum nanti Prancis tergusur lagi ya. Nah, ada Napoleon kan, ada apa namanya itu Louis Napoleon. Ya. Belum nanti apa Belanda dengan bantuan Inggris ya merevitalisasi dirinya, which is a number of sub-Sahara. Nah, the Dutch jurist philosopher Hugo Grotius adalah orang yang pertama to Roman Dutch law into a system. Ya, dalam jurisprudensi Holland. Jadi ini pertama, ini aliran ini Roman Dutch ini itu mulai dari Hugo Grotius antara 1619 1620. Ya. Dipublikasikannya 1621.
Nah, ini baru orang tahu ada Roman Dutch, ya, civil law-nya. Kalau Simon van Leeuwen, itu term ini dipakai 1652. Oke. Komen. Kita komentar dulu sambil pemanasan. Lalu kita mau ngapain ini? Sistem. Waktu saya menawarkan, memberitahukan judul ini aja ada yang udah komplain. Sistem hukum. Untung ada padanannya. Sistem politik. Ada itu sistem politik ada jadi mata kuliah. Baru agak mendingan. Karena nggak masuk di kepala ada salah satu dosen senior nganggap. Kalau kita belajar dari semua mata kuliah itu untuk mengetahui sistem hukum. Kok ada mata kuliah sistem hukum? Kan kayak gitu loh maksudnya. Nah, makanya saya bilang untung ada mata kuliah sistem politik. Kan sejajar banget sistem politik Indonesia. Jadi gampang kan debatnya. Itu ada mata kuliah sistem politik Indonesia. Baru manggut-manggut. Sambil nggak nerima sebenarnya tetap. Ya. Karena ada mata kuliahnya dan maksudnya di Fakultas Hukum kan ada mata kuliah sistem politik Indonesia dari dulu kan. Jadi saya gampang ngasih tahunya itu ada mata kuliah sistem politik Indonesia. Diam argumen. Karena menurut pemahaman yang bersangkutan saya ngerti. Kita ini belajar semua mata kuliah untuk memahami sistem hukum. Dia gitu. Kalau udah ada satu mata kuliah sistem hukum, mata kuliah yang lainnya bubar semua aja kan begitu. Mungkin ya terlalu fatal ya. Bukan nggak sampai gitu juga. Tapi memang ada risiko mata kuliah ini. Karena dia bisa kemana-mana. Nah, oke. Komen dulu. Baik, izin Pak. Ya, dari pertama yang mengenai sistem hukum tadi Pak. Tadi pertanyaan apakah itu dalam hayal pikir atau dalam kenyataan. Memang pendefinisian sistem hukum sebagaimana saya sampaikan tadi itu karena kebutuhan gramatikal saja Pak, karena berkenaan dengan kata sistem itu sendiri yang memang lazimnya kita pahami sebagai satu kesatuan. Tapi memang kalau dalam konteks empirisnya memang ada kita temukan bahwa ada yang namanya kontradiktif norma ataupun berbagai hal yang Bapak sampaikan tadi. Tetapi termasuk tadi mengenai adanya mekanisme untuk menguji kontradiktif antara norma rendah dengan norma yang di atasnya, seperti undang-undang terhadap undang-undang dasar yang mekanismenya kalau di dalam konteks Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka menurut saya itu juga merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Di dalam bagian sistem itu sendiri juga mengamini bahwa adanya mekanisme untuk melakukan uji konstitusionalitas terhadap suatu norma. Jadi itu merupakan bagian dari sistem. Saya rasa itu dulu, Pak. Ya, jangan pakai rasa, jalan aja terus. Ya, orang kita diskusi kok. Kalau udah sampai pukul 16, baru saya rasa udah jam 4 deh, Pak. Nah, baru bubar. Kalau sekarang nggak usah pakai rasa, langsung aja. Oke. Waktu kamu bicara hierarki, ada beberapa nama ya pasti. Siapa aja yang kamu ingat yang bicara hierarki? Saya juga mengajar ilmu perundang-undangan. Ada beberapa nama. Siapa yang paling terkenal kalau bicara hierarki? Hans Kelsen. Ya. Siapa lagi? Hans Nawiaski, Pak. Hans Nawiaski. Oke, ada beberapa. Apa perbedaannya pada saat kita bicara dalam konteks Hans Kelsen atau Hans Nawiaski dengan peringkat norma dalam konteks review, judicial review? Apa perbedaannya? Apa perbedaannya dengan hierarki perundang-undangan? Apa sama? Sama apa beda? Gampang kan ya bilang sama beda. Bingung kan habis itu tanya apa alasannya. Baru bingung. Dia tuh sama apa beda? Waktu kita bicara hierarki itu, Hans Kelsen atau Hans Nawiaski itu dengan hierarki perundang-undangan sama nggak?
Ya, silakan Pak Irsan. Terima kasih udah ikut. Oke. Pak, saya izinkan saya untuk keluar lagi. Tuh, lihat penanggung jawabnya minta izin ya. Iya, ya silakan Pak. Kalau ada video YouTube-nya saya minta nonton ya Pak. Oh saya iya, dengar. Iya. Oke. Terima kasih Ya. Pak. Sama-sama. Maaf yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut. Apa sama apa beda? Gini, saya kasih ilustrasi. Kalau kita bikin inian aturan ya, pasti orang kira, wah ini ada perkara hukum, ya. Lalu ada undang-undang, KUA pidana yang dianggap undang-undang. Kita tinggi kan dibandingin aturan kebiasaan misalnya, yang nggak ada undang-undangnya, terhadap aturan tersebut misalnya. Oke. Nah, dalam perkawinan antar agama misalnya, ya kita sering pura-pura merasa toleran segala macam, padahal dalam kenyataannya beda agama itu bisa bikin orang nggak jadi kawin. Serius, entah di pihak laki, entah di pihak perempuan, ya bilang aja deh. Tapi nanti ditanya tuh sama ortu masing-masing. Dari agama apa saja saya nggak usah sebut ya. Dan kalau itu beda agama nekat mau kawin, itu bisa dikucilkan sama anggota keluarga. Agama apapun. Ya. Bukan cuma, ini kan muslim semuanya mayoritas, lalu yang non-muslim. Enggak, yang non-muslim juga mengucil. Nah, kan kayak gitu. Tidak dihukum kan? Karena prosedur perkawinannya sah. Tapi dikucilkan oleh keluarga. Menurut kamu norma itu berat? Tidak dikucilkan. Oh, biasa orang itu bukan undang-undang. Sepele. Hah? Dikucilkan oleh keluarga seumur hidup. Tidak mau dikenal lagi oleh ayah ibunya. Itu persoalan sepele nggak? Enggak kan? Enggak kan? Walaupun bukan undang-undang. Kawin antar agama kan boleh. Nggak bakal ini kan asal prosedurnya dipenuhi nggak bakal dihukum. Tapi dikucilkan oleh keluarga. Nah, itu ilustrasi. Peringkat norma dan peringkat perundang-undangan itu beda. Bisa aja dalam peringkat perundang-undangan dia di bawah, tapi normanya lebih kental. Lebih mendasar kalau itu bicara dasar daripada yang disebut di undang-undang. Yang di undang-undang misalnya ya menyebutkan bahwa apa gitu ya, yang sepele lah, formalitas. Tetapi yang tidak disebut di undang-undang itu ternyata tidak sepele. Nah, yang dibicarakan oleh Hans Kelsen dan Nafiaski yang mana? Yang peraturan perundang-undangan hierarki yang mana? Lalu dalam konteks Hans Kelsen yang dibilang positivis, nah, ini yang berikutnya, karena kan kalian kan PK ini kan udah mau sarjana bentar lagi. Apa hal yang paling fatal dari logika dia yang mesti kamu catat pada saat bicara tentang urut-urutan norma? Bahwa kan hierarki kan, bahwa norma yang lebih rendah, ya kan, berhubungan gimana dengan norma yang lebih tinggi? Perpegangan pada norma yang lebih tinggi, Pak. Oh iya. Paling tinggi itu norma apa? Grundnorm. Ya, Grundnorm. Lalu di atasnya Grundnorm? Grundnorm itu sendiri dari mana? Kan nggak ada. Berhenti dia sampai di situ. Nah, sehingga kalau kita bicara logika urut-urutan aturan hukum, yang paling atas bukan hukum. Di atasnya Grundnorm. Apa itu? Kan kayak gitu. Nah, sebagian berspekulasi, wah itu dia falsafah negara, itu dia Pancasila, itu dia moral, itu ya kayak gitu. Aja. Terus saya balik. Kalau itu urut-urutan norma dengan disiplin hukum,
Yang paling atas kenapa bukan hukum? Berarti bagaimana dong urut-urutan? Kan kayak gitu. Kapan dia mentas menjadi hukum? Kamu ngomong moral. Wah, moral masyarakat. Kapan dia mentas menjadi hukum? Moral itu. Gimana cara transformasinya dari moral menjadi hukum? Melalui proses legislasi, Pak. Ya, itu kamu cocok sekali sama sipil loh. Legislasi itu kan buatan kalau di Indonesia itu undang-undang pikiran siapa? DPR. Presiden. Nah, waktu DPR dan Presiden bersidang, itu isinya moral-moral masyarakat. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Pesan-pesan partai politik sama tokoh-tokoh politik maunya dia apa? Itu yang mau diamankan. Siapa bilang moral masyarakat? Dari mana jalannya? Emangnya ada survei moral masyarakat? Bagaimana moral masyarakat tentang tambang? Bagaimana moral masyarakat tentang investasi? Bagaimana? Enggak ada. Apa dia karena dipilih sebagai wakil rakyat, lalu mewakili rakyat, lalu moral masyarakat adalah moral mereka? Bagaimana money politik? Ya kan kalau di undang-undang kayak tambang yang sumber daya alam yang ada duitnya itu kan pasal dan ayat itu ada harganya. Nggak gratis menggolkan itu. Enggak ya, pahami? Enggak terlalu. Jadi kamu kalaupun terlalu percaya sama legislatif, ternyata enggak juga. Kita mesti agak lebih ini kalau begitu. Kamu ngasih cek kosong kalau nganggap bahwa sistem itu disumber di sebelah sana, lalu nggak perlu dijaga lagi. Semua produk legislatif itu enggak, ada yang mesti diperhatikan. Dari mana caranya? Waktu kamu sebut proses legislasi betul. Tapi waktu ditelusuri apakah proses itu mulai dari moral? Tidak. Siapa bilang RUU itu dibentuk berdasarkan kumpulan moral? Enggak ada. Enggak. Nah berarti gimana dong? Itu kan berarti keputus-putus dong. Iya. Kenapa mesti disinggung putus-putus? Lah tadi katanya kita bicara sistem hukum. Sistemik, saling berhubungan, bukan cuma nggak kontradiktif, orang nggak nyambung yang satu dengan yang lain. Ya, kita aja menyistem-nyistemkan di dalam kepala kita, hayalan kita menyatukan, kan kayak gitu. Ya, antara langit-langit sama pantai, ya kan? Kalau kita bikin lukisan, kan menyatu dia di tengah-tengah, ya kan? Pinggir pantai, atasnya awan, kan gitu. Menyatunya di mana? Di lukisan kita. Ya kan? Dalam kenyataannya enggak. Ya, kayak rel kereta api. Kalau kamu bikin di lukisan kamu kan ujungnya menyatu dia nanti. Di mata kita menyatu. Dalam kenyataannya enggak. Kalau rel itu menyatu, ya kereta apinya jatuh, terjungkir. Enggak pernah dia itu. Dia paralel dari awal sampai akhir paralel. Mata kita menipu kita. Seolah-olah kalau kamu bikin, pernah kan SD kan? Kalau bikin gambar jalanan, ujungnya kecil, kan? Kereta api juga gitu. Kereta, rel, kanan sama kiri, ujungnya kecil. Kan gitu, karena perspektif namanya kan. Kenyataannya kan enggak. Nah kalau kamu bikin dua tegak gitu, nggak bakal lulus pelajaran menggambar kamu. Ya. Nah oke. Itu pengantar, kita dokumentasikan. Lalu tulisan kita itu, tulisan yang kamu bikin itu, yang kamu sharing sekarang untuk terus diperbaiki sampai akhir. Pada akhir nanti saya minta perbaikannya. Nah, di tengah-tengahnya nanti kita diskusi buku-buku itu. Nanti saya cari-cari mana informasi untuk melengkapi. Nah, tadi yang soal sistem di legislatif, nanti saya tanya kapan Pak Amir mau masuk. Walaupun kamu bisa ngecek duluan di YouTube, tapi kan itu pelajaran lalu. Nanti saya minta beliau menyampaikan sekaligus dalam satu sesi aja. Banyak nanti ada kutipan-kutipan sarjana, segala macam. Sipilo banget itu. Ya, jadi kalau kalian ikut pendapat beliau, hukum itu hukum negara, nggak ada di luar itu.
Ya, kekuasaan negara yang membuat itu. Jadi walaupun berlakunya di masyarakat, ya, itu karena diberikan oleh negara. Itu Roman betulan itu, Roman law betulan, kekuasaan. Ya, jadi kalau semuanya negara nggak menginginkannya, seperti semuanya hukum pidana adat nggak diizinkan, ya kan? Karena diambil alih kan pidana kan sama negara, itu selesai. Kan ada itu. Kalau perdata dibiarkan dari awal, beberapa stelsel boleh aja, ada pakai acara ini, ada itu boleh aja. Tapi kalau pidana enggak, ada unifikasi namanya. Dari zaman Belanda dulu, kecuali yang ringan sekali, yang kecil-kecil. Makanya tadi waktu kamu prihatin dengan apa pencurian apa yang kecil tadi demi kepastian hukum, itu jadinya begitu. Karena semuanya diambil alih sama hakimnya negara. Coba kalau ya untuk pencurian uang 50 perak segala macam biarin aja masalah. Tapi apakah itu jadi apa lebih adil? Belum tentu. Ya, begal yang ketangkap sama masyarakat itu tewas. Digebukin sama masyarakat. Artinya apa? Hukuman mati. Yang diambil apa? Motor. Nah kalau manggil motor dihukum mati, koruptor, mestinya matinya kan berkali-kali. Iya kan? Habis ditembak mati, hidupin lagi, tembak lagi, hidupin lagi, tembak. Karena apa? Lebih dari motor yang dia. Itu kan enggak. Ya, aman, sejahtera. Kamu lihat nanti kalau ada tersangka di KPK itu kan seger-seger ya, dada-dada. Enggak, kalau begal enggak lu, saya ngelihatnya aja namanya main hati sendiri ya. Begal yang ketangkap walaupun semua orang kesel ya sama begal karena dia main itu. Tapi aduh, masyarakat kita kejam kan. Kalau kamu nganggap itu moral masyarakat, masa sih? Masa sih kamu nggak boleh lah, dia kan begal. Matiin aja. Kan gitu enak. Saya pernah baca dulu di Lampung, ya, pencuri sapi. Sempet-sempetnya masyarakat ngumpulin sabut kelapa. Dibakar hidup-hidup itu pencuri sapinya. Kan kejam di dalam hukum agama Islam aja nggak boleh. Jangan lagi orang bunuh binatang dengan api, dengan kejam menyiksa aja nggak boleh. Ini bunuh orang. Nah, jadi kalau diberikan lagi ke masyarakat yang dibilang tadi pakai moral ya. Tadi kan kita ngeledek yang di legislatif. Apa pakai moral? Sekarang kita balik. Pakai moral masyarakat yang main bakar pencuri itu. Dibawa kacau juga rupanya. Hah? Kan jadi serba salah Indonesia ini. Bukan unik Anjas. Antik. Jadi gimana dong belajar hukum di Indonesia? Kan nggak jadi bolak-balik. Kita kasih ke legislatif dia nggak berdasarkan moral masyarakat. Kita berikan kepada masyarakat, masyarakatnya ada yang sinting. Main bunuh aja dia, main hakim sendiri namanya. Ya kejadiannya banyak. Saya kalau di viral sekarang saya nggak mau nonton. Begitu ada yang kejadian kita pindah. Ini karena rusak gitu. Walaupun itu pengetahuan ya, udah penasaran mau tahu apa, tapi nggak kayak gitulah. Kita kan hukum yang beradab, civilized. Kalau nggak ada komen, saya akhiri. Kalian ingat ini pertama dari perkuliahan yang nanti kita jawab. Apa betul waktu kita bicara sistem hukum Indonesia itu betul sistemik? Atau sebenarnya sinkretik? Kita aja secara teoritik, nah kalau dibilang hayalan kan ya enak, secara teoritik mensistem-sistemkan. Sebenarnya enggak. Misalnya. Nah, lalu dalam konteks yang kedua, kalau betul kita sipil law dan fungsinya legislatif yang titik berat, tapi nanti kita diskusikan semuanya kan. Apa betul? Apakah kita tidak bisa melihat dari yang lainnya untuk menjelaskan sistem hukum nasional? Nah, kuncinya di mana? Kayak yang saya bilang, kita punya kawan, orang asing. Orang asing bukan orang Indonesia. Di pesawat. Kan gitu. Lalu dia tanya, Anda orang Indonesia? Ya.
Apa pekerjaan? Oh, saya sarjana hukum. Oh, gitu. Kalau hukum di Indonesia itu maksudnya sistem atau tradisi. Itu bagaimana sih? Lalu kamu punya waktu 10 menit dalam perjalanan di pesawat itu menjelaskan Indonesia. Kayak gitu. Apa yang akan kamu sampaikan? Ini orang asing loh. Apa yang akan kamu sampaikan dalam 10 menit? Ya. Nah, kalau kamu nanti jadi pejabat mewakili Republik Indonesia di sidang PBB, kayak begitu. Kamu nggak ada kesempatan mau bicara sendiri 30 menit. Enggak. Masalah sebanyak ini dari Sabang sampai Merauke, kamu harus sampaikan hanya dalam 10 menit. Luar biasa. Nah, itu kita pikirin. Kita pikirkan, lalu bagaimana cara memperbaiki papermu yang sekarang, sehingga pada akhir perkuliahan kamu submit perbaikannya. Ya, yang menunjukkan kamu lebih ngerti. Oh, begini cara menjelaskan sistem hukum di Indonesia. Mestinya. Oke. Ada komentar sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan saja, Pak. Kan Ya. minggu depan udah mulai ini apa diskusi. Nanti materi yang dibawa ke diskusi oleh pemapar itu hasil kutipan dia di minggu itu atau bagaimana, Pak? Ya. Yang kamu siapkan untuk paparan sepenuhnya kutipan dari yang bersangkutan, karena maksudnya yang lain mau belajar. Yang diomongin sama ilmuwan tadi itu, penulis itu apa? Itu aja. Oke? Nah, di diskusi nanti boleh penafsiran. Oke, ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.